Setelah tubuh asli atau tubuh dewa kuno milik dari Wang Lin terbangun, dia pun langsunglah memukul yang membuat celah spesial langsunglah keluar. Akan tetapi, sudah beberapa celah spesial dia keluarkan, dia sama sekali tidaklah menemukan Wang Lin yang terjebak di dalam ruang hampa. Dan selagi dia berpikir untuklah mencari solusinya, ada dua orang yang sedanglah melintas di hadapannya, yang tak lain yaitu Jixin dan tetuanya. Tanpa basa-basi, Wang Lin langsunglah menerjang ke arah mereka. Mengetahui ada sebuah serangan, sang tetua juga langsunglah mengerahkan serangan, yang membuat bentrokan kekuatan langsunglah terjadi. Dan mereka berdua ternyata sama sekali tidaklah mengenali sosok dari Wang Lin. Padahal mah mukanya sama, cuma beda rambut saja. Mereka mempertanyakan kepada Wang Lin mengapa dia mengejar orang yang tak dikenal. Lalu Wang Lin mempertanyakan lagi, bukankah mereka memasuki makam abadi dengan 7 orang? Mengapa hanya mereka berdua sajalah yang keluar dari makam abadi? Karena tidak ada jawaban, Wang Lin hampir saja inginlah menghabisi mereka berdua. Tetapi Jixin meminta untuk tenang sebentar. Mungkin saja dari kelima orang yang berada di dalam, mungkin saja ada yang dia kenal. Sebelum itu ya, dia menceritakan semua masa lalunya. Alasan dia pergi ke makam abadi untuklah mencari jejak ayahnya yang telah hilang. Setelah kehilangan dari ayahnya, membuat dia dijual ke planet Sujaku dan menjadi sebuah bahan tripod tungku untuklah pembuatan bahan obat-obatan. Tetapi beruntungnya dia berhasil untuklah melarikan diri dan bertemu dengan tetua Gongsun, bahkan bersedia untuklah menemani dia untuklah memasuki makam abadi. Dan dia sengaja memberitahu kepada beberapa kultivator tentang buah reinkarnasi sebagai umpan, agarlah mereka mau untuklah memasukinya. Jadi mereka akanlah menjadi umpan, sedangkan dia akanlah mencari keberadaan dari ayahnya. Begitu guys. Dan secara tiba-tiba, tetua Gongsun langsunglah menyerangnya. Ternyata juga Jixin sengaja untuklah menceritakan masa lalunya, agarlah Wang Lin benar-benar begitu lengah. Akan tetapi itu percuma saja, terjangan dari tetua Gongsun berhasil untuklah dipatahkan. Ya elah, ada-ada aja. Setelah mendapati beberapa pukulan, Wang Lin menyadari kalau tetua Gongsun ternyata telah terkena sebuah rune yang sebentar lagi dia akanlah dikendalikan. Lantas, Jixin pun memohon kepada Wang Lin untuklah jangan menghabisi nyawanya. Tetapi tetua Gongsun meminta kepada Wang Lin habisi dia sekarang juga. Dia juga sebetulnya tidaklah rela menjadi boneka orang lain. Lantas, Wang Lin pun langsunglah memukul udara yang membuat celah spesial langsunglah keluar. Dan mereka pun langsunglah diperintahkan untuk memasuki celah spesial tersebut dan mencari keberadaan dari Wang Lin yang kedua. Sembari menaruh akal ilahi di dahi mereka berdua. Itu sebagai sinyal GPS untuklah Wang Lin bisa menemukan tubuh keduanya. Dan juga dia memberikan sebuah ancaman, jika mereka tidaklah menemukannya, maka mereka akan terus-terusan terjebak di ruang hampa tersebut. Sesingkatnya, beberapa minggu pun telah berlalu. Akhirnya, tubuh dewa kuno Wang Lin menemukan tubuh keduanya. Kita sebut saja seperti itu ya. Tanpa basa-basi, tubuh aslinya langsunglah memukul udara, membuat celah spesial langsunglah keluar, dan pada akhirnya tubuh keduanya berhasil untuklah keluar. Akan tetapi untuk Jixin dan juga tetua Gongsun tidak memiliki kesempatan untuk keluar sama sekali. Setelah dari semua itu juga, tubuh keduanya memberitahu kalau dia telah mendapatkan buah reinkarnasi, dan itu adalah buah khusus untuklah tubuh dewa kunonya, sehingga dia pun tidak membuang-buang waktunya, yang dimana buah reinkarnasinya pun langsunglah dikonsumsi untuk tubuh aslinya. Dan keberhasilan dia ini membuat dia benar-benar menjadi tubuh dewa seutuhnya. Singkatnya, 5 tahun telah berlalu. Kini di desa Seihua sedang adalah kunjungan dari sang tetua untuk memilih beberapa murid. Tetapi dari semua para bocah di sana, tidak ada yang membuat tetua di sana begitu sangatlah senang, karena mereka semua biasa-biasa saja.
Tetapi ketika dia melihat Zoro, dia pun menjadi begitu sangatlah tertarik karena dia bisa melihat jiwa ilmuwan yang berada di dalamnya. Dan dia berpikir jika nantinya dia bisa memurnikan jiwa tersebut, maka dia akanlah bisa menerobos. Karena tujuannya inginlah memurnikan jiwa, jadi dia tidaklah begitu sayang kepada Zoro. Dan ini adalah sebuah kesalahan terbesar ketika inginlah menyakiti Zoro. Wang Lin telah berada di sana dan langsunglah menghajar tetua itu hingga terpental jauh. Dan inilah pertemuan kedua kalinya untuklah Wang Lin dengan Zoro yang berusia 5 tahun. Namun ya, Wang Lin dengan tetua tersebut sama saja, di mana dia melihat Zoro layaknya seperti ilmuwan. Karena untuk saat ini, Zoro hanyalah sebuah wadah saja. Keberadaannya sama sekali tidaklah dipedulikan. Yang terpenting adalah jiwa dari ilmuwan, guys. Lalu, Wang Lin pun langsung mempertanyakan kepada Zoro, maukah dia berkultivasi bersamanya? Atau lebih tepatnya, Zoro akanlah menjadi murid pribadinya. Karena Zoro memiliki hubungan yang istimewa dengan Wang Lin, dia pun menjadi begitu merasa nyaman dan langsunglah bersedia dengannya. Dan juga alasan Wang Lin menjadikan Zoro sebagai muridnya, sebab untuk orang tua dari Zoro sendiri tidak mungkin bisa untuklah melindungi dia sepenuhnya. Apalagi sudah banyak sekali kultivator yang telah mengetahui ada inti jiwa yang tersimpan di dalam tubuhnya Zoro. Dan jika dibiarkan, maka dia akan terus-terusan dalam bahaya. Sesingkatnya, Zoro dibawa ke rumahnya Wang Lin. Dan kini Wang Lin jadi bapak rumah tangga. Dia menyiapkan beberapa makanan untuklah mengisi perut dari Zoro. Bagaimanapun juga ya, gadis satu ini hanyalah manusia biasa yang belum bisa untuklah berkultivasi. Tetapi ya, kita bisa melihat kalau Wang Lin benar-benar begitu kaku. Ia orang yang sering menghabisi nyawa seseorang, tiba-tiba memasak makanan untuklah anak kecil. Jadi ya, untuk saat ini perjuangannya patutlah dihargai ya. Lalu pada malam harinya, tiba-tiba Zoro menangis. Ternyata dia begitu sangatlah trauma dengan tetua sebelumnya. Dia takut akanlah disakiti lagi. Lantas, Wang Lin pun memberikan sebuah lonceng dan memintanya jika dia memerlukan bantuan ataupun ingin diselamatkan, bunyikanlah lonceng tersebut dan dia akanlah datang secepat mungkin. Waduh. Sedangkan ya, untuk di luar pagoda tersebut, ternyata sudah banyak kultivator yang terus-terusan menantang Wang Lin untuklah bertarung. Karena ya, untuk saat ini, Wang Lin dikenal sebagai Chengniu. Jika mereka berhasil untuklah menghabisi nyawanya, maka mereka akanlah mendapati hadiah yang begitu besar. Tetapi, sampai sekarang ini, tidak ada satupun dari mereka yang bisa untuklah menghabisinya. Justru, merekalah yang binasa. Lalu kita pun diperlihatkan hari demi hari, minggu demi minggu, tahun demi tahun, Wang Lin menjadi layaknya seperti ayah yang mengurusi anaknya sendirian. Tetapi Wang Lin tahu bagaimana cara untuklah memberikan sebuah kasih sayang dan juga perhatian yang cukup kepada dirinya. Tetapi ya, ini nantinya menjadi sebuah kesalahan untuklah di masa depan mendatang, guys. Nanti kalian akanlah tahu sendiri ya. Dan pada suatu hari, Zoro tidaklah sengaja bertemu dengan sang harimau putih salju yang hampir saja inginlah menerkamnya. Beruntungnya saja loncengnya dibunyikan dan Wang Lin berada di sana, yang membuat harimau tersebut langsunglah tunduk kepada Zoro. Dan pada ujung-ujungnya, harimau ini menjadi hewan peliharaannya. Waduh, beda dari yang lain, guys. Namun sayangnya, lama-kelamaan, Zoro terus-terusan memainkan lonceng tersebut. Karena setiap lonceng ini dibunyikan, maka Wang Lin akanlah terus datang. Sampai pada usianya 10 tahun, dia tetaplah memainkan lonceng tersebut. Dan pada saat ini, ada sesuatu bahaya yang datang menemui mereka. Wang Lin meminta kepada Zoro untuklah memasuki menara sekarang juga. Yang ternyata ada salah satu pria muda yang mencoba untuklah menantang Wang Lin, di mana dia bernama Liu Fen, berasal dari sekte salju.
dan dia inginlah membalaskan dendam atas penderitaan dari Red Butterfly. Waduh, berani sekali ini bocah. Tanpa basa-basi, dia pun langsunglah menyerangnya yang membuat pertarungan sengit langsunglah terjadi. Tetapi di sini, Wang Lin sengaja tidaklah mengeluarkan beberapa kekuatannya guys. Dia hanyalah menguji bocah tersebut. Namun, lama-kelamaan, bocah Liu Fen 1 ini tiba-tiba mengerahkan kekuatan penuhnya, membuat Wang Lin haruslah menggunakan lonceng tersebut dan diubah menjadi armor, serta dia juga mengeluarkan pedang surgawinya. Seperti biasa, sekali tebasan dari pedang surgawi, tidak ada satupun pertahanan yang bisa untuklah menahannya. Sehingga Liu Fen cukuplah terluka. Tetapi ada salah satu bayangan berwarna hitam yang langsunglah mengeluarkan sosok yang sangatlah mirip dengan si Tunan dengan mode Super Saiyan. Dan untuk Wang Lin merasa begitu familiar dengan sosok tersebut. Dia teringat kalau dia begitu sangatlah mirip dengan gurunya. Karena saking penasarannya, Wang Lin langsunglah mempertanyakan siapa namanya. Dan dia menjawab dirinya adalah si Tunan. Lantas, Wang Lin pun menjadi begitu bingung mengapa bisa untuk sosok gurunya bisa berada di depannya. Dan si Tunan pun langsunglah menerjangnya. Beruntungnya, Wang Lin dengan begitu sigap langsunglah menyerang sosok dari si Tunan yang membuat bentrokan kekuatan langsunglah terjadi. Dan dia pun langsunglah terpental beserta dengan Liu Fen. Alhasil, Liu Fen yang sudah cukup terluka parah, dia memutuskan untuklah mundur. Ya elah bocah-bocah. Tetapi dari kejadian semua ini, Wang Lin menjadi begitu sangatlah penasaran. Apakah dia ini benar-benar si Tunan atau sama sekali tidak? Sehingga Wang Lin memutuskan untuklah memasuki mutiara surgawi untuklah memeriksa apakah jiwa dari si Tunan atau gurunya ini masihlah berada di dalam mutiara surgawi. Dan ketika berada di dalam, memang benar jiwa si Tunan yang asli masihlah berada di sana. Dan dia pun teringat dengan semua perkataan dari si Tunan kalau dulunya itu dia pernah bertarung dengan orang yang berasal dari luar planet Sujaku. Dan jiwanya berhasil untuk memasuki mutiara surgawi. Tetapi untuk tubuh aslinya atau tubuh fisiknya itu sama sekali tidaklah bisa. Kemungkinan terbesarnya tubuhnya ini telah dimurnikan. Tetapi Wang Lin tidak mau menebaknya jauh lebih dari semua ini. Sebab pemahaman dia tentang kemampuan tersebut masihlah begitu sedikit. Takutnya ada sebuah kesalahpahaman yang membuat dia menjadi sesat. Dan juga Wang Lin mengingat sebentar lagi perjanjian 10 tahun akanlah segera dimulai. Yang dimana dia akanlah bertarung dengan Red Butterfly atau Hong Di. Baru aja dibilang, utusan dari planet Sujaku telah datang, yang tak lain yaitu Feng Yusan untuklah mengingatkan kepada Wang Lin kalau harinya sebentar lagi tiba. Dan Wang Lin mengeluarkan si katak petir serta menyuruh kepada Tian jangan berikan izin kepada siapapun untuklah memasuki tempat ini. Dan tetua Tian mendapati tugas yang cukuplah begitu berat. Selama dia pergi, dia haruslah menjaga Zhou. Tetapi ya, untuk Zhou, dia sama seperti Li Muan. Dirinya langsunglah ngambek karena untuk Wang Lin, dia terus-terusan berpergian tanpa dirinya. Mendengar kata-kata tersebut ya, dia teringat dengan perkataan dari Li Muan yang selalu inginlah berada di sampingnya. Tetapi Wang Lin langsunglah berjanji, setelah ini semua, dia akanlah mengajak Zhou untuklah berkeliling dunia. Wadidaw. Lantas, Zhou langsunglah memegang janji tersebut. Sementara itu, di negara salju, sang ketua yang bernama Li Yuanfeng memiliki rana transformasi jiwa tahap awal. Dia diberitahu oleh Liu Fen sebagai murid pribadinya. Untuk saat ini, Zheng Niu sedanglah berada di tengah-tengah formasi jiwa. Dan juga dia telah mengalami satu kegagalan. Sudah pasti ini adalah arti hidup dan mati dalam siklusnya.
Jika mereka mendapati kesempatan untuklah menghabisi nyawanya ketika dia benar-benar lengah, maka itu akanlah berhasil. Tetapi ya tetap saja Li Yuanfeng tidak akanlah meremehkan sosok dari Wang Lin. Karena bagaimanapun juga, dia adalah pelaku yang berhasil memotong lengan milik dari Red Butterfly. Jadi, dia meminta kepada Liu Fen untuk lihat saja rencananya. Yang dimana rencananya, ketika nanti Wang Lin bertarung dengan Red Butterfly, menang atau kalah nantinya dalam pertandingan, dia akan menghabisi nyawa dari Wang Lin. Sementara itu, untuk Ji Xin dan juga tetua Gong Sun, yang sudah begitu sangatlah pasrah, karena ya mereka tidak akanlah pernah bisa keluar dari sana. Tetapi secara tiba-tiba celah spesial langsunglah keluar yang ternyata mereka diselamatkan oleh si kakek-kakek tua yang sebelumnya mengajarkan Wang Lin mencapai formasi jiwa. Sampai lupa ya dengan sosok dari kakek tua tersebut. Padahal dia juga salah satu orang yang nantinya akanlah berpengaruh dalam cerita semua ini guys. Ya sebetulnya Mimin agak lupa namanya siapa, tetapi dia ini adalah salah satu orang yang paling berpengaruh di planet Suzaku. Bahkan kehadirannya ini sampai di akhir cerita masihlah ada dia guys. Dan untuk episode kali ini ya, kita bisa melihat Wang Lin menjadi bapak rumah tangga guys. Kapan lagi ya kan? Dan untuk episode berikutnya, ya sudah pasti pertarungan Hongdi melawan Wang Lin akanlah segera terjadi. Bagi yang penasaran untuk spoilernya atau ingin tahu kelanjutannya, bisa ditonton untuklah esok hari ya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.